dia hanya ingin menghadiri acara amal di Jakarta. Tapi, siapa sangka, satu perampokan kecil justru menyeretnya ke pelukan seorang pemulung misterius yang ternyata menyimpan rahasia besar. Jika cintamu ditemukan di jalanan, apa kamu masih berani mempercayainya? Namaku, Martina Volk. Aku lahir dan besar di Saint Petersburg, sebuah kota yang dinginnya bisa menusuk hingga ke tulang, tapi menyimpan keindahan tak tergantikan. Kehidupanku selama ini begitu cepat, teratur, penuh sorotan kamera, dan senyuman palsu yang selalu kuberikan pada dunia. Namun, di pagi yang gerah ini, aku berdiri di bawah langit Jakarta, memandangi gedung tinggi yang menjulang dan jalanan yang padat dengan kendaraan bermotor yang menderu, tak kenal ampun. Keringat menetes dari pelipisku, meski aku belum bergerak jauh dari pintu bandara. Udara lembab ini memeluk kulitku dengan cara yang aneh. Aku terbiasa dengan cuaca dingin. Namun ada sesuatu tentang Jakarta yang membuatku sulit bernapas, bukan karena panasnya saja, tapi karena suasananya yang terlalu asing. Kedatanganku ke sini bukan untuk liburan atau pemotretan seperti biasanya. Aku diundang oleh sebuah lembaga sosial internasional untuk menghadiri acara amal bagi anak-anak jalanan. Satu hal yang tak banyak orang tahu tentangku. Aku punya sisi yang peduli. Ya, di balik kilauan peragaan busana dan kontrak iklan bernilai tinggi, aku memiliki luka yang ingin kusembuhkan dengan memberi. Mereka memberiku penginapan mewah di hotel bintang 5 di kawasan pusat kota. Mobil hitam menjemputku dari bandara. Sopirnya sopan, tapi tidak terlalu banyak bicara. Itu membuatku nyaman. Kota ini bergerak dengan kecepatan yang tak bisa kupahami. Orang-orang berjalan cepat, berbicara keras, dan semuanya tampak terburu-buru. Saat tiba di hotel, aku langsung dijemput oleh panitia acara dan dijadwalkan untuk menghadiri konferensi pers pada malam harinya. Aku tersenyum sopan, melafalkan kalimat-kalimat yang telah kusiapkan dalam bahasa Inggris yang lancar. Mereka tampak puas. Namun jauh di dalam diriku, ada ruang kosong yang tidak terisi oleh pujian atau tepuk tangan. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan gaun panjang berwarna gading yang menjuntai anggun. Tapi, rasanya seperti mengenakan topeng. Tidak ada satupun yang benar-benar mengenalku. Setelah acara selesai, aku memutuskan untuk berjalan kaki sebentar. Penyelenggara menyarankan untuk tetap bersama pengawal, tetapi aku menolaknya halus. Aku hanya ingin melihat kota ini dari dekat, bukan dari balik kaca mobil yang gelap. Aku menelusuri trotoar, memperhatikan pedagang kaki lima yang sibuk menjajakan makanan dan barang-barang kecil. Aromanya tajam, kadang menggoda, kadang membuatku mual. Tapi aku tertarik. Ini adalah sisi Jakarta yang tidak ditampilkan di majalah wisata. Aku berhenti di sebuah gang sempit, memperhatikan anak-anak yang bermain bola menggunakan botol plastik sebagai gawang. Tawa mereka jujur, murni. Aku tersenyum, dan salah satu dari mereka melambai ke arahku. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dalam hitungan detik, seseorang menarik tas selempangku dengan kasar. Aku terpental ke belakang, berusaha menahan tasku, tapi dia lebih kuat. Aku menjerit, sekelilingku seolah membeku. Tak ada yang benar-benar menolong. Hanya tatapan penasaran dan ponsel yang mengarah ke wajahku. Aku jatuh, lututku tergores aspal. Tas itu hilang bersama paspor, uang, ponsel, dan semua rasa aman yang kumiliki. Dunia terasa runtuh. Aku bangkit, dengan lutut berdarah, mencoba berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku berlari ke arah yang tak kutahu. Orang-orang masih memperhatikanku, tapi tak satu pun yang menawarkan bantuan. Aku berbelok ke jalan kecil. Napasku tersengal, tanganku gemetar. Aku bukan siapa-siapa tanpa identitasku. Lalu, di saat terendahku, seseorang menghampiri, seorang pria bertopi lusuh dan mengenakan kaos kusam, mendorong gerobak berisi botol plastik dan kardus bekas. Ia berhenti di depanku, menatap dengan mata yang jernih, meski tubuhnya berdebu. "Maaf mbak, luka ya?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang kupahami sedikit. Aku mengangguk, tak sanggup menjawab.
Air mata mengalir tanpa suara. Dia membuka tas lusuhnya, mengeluarkan sebotol air mineral dan kain kecil. Saya bantu bersihkan dulu. Ya, jangan takut, aku seharusnya curiga. Tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara lembut, tulus, tak menghakimi yang membuatku mengangguk pelan. Ia menyiram sedikit air ke luka di lututku, lalu menekannya dengan kain. Namaku Rizky, ujarnya sambil tersenyum. Mbak Story, luar negeri ya? Aku mengangguk lagi. Martina, jawabku lirih. Dia membantu aku duduk di pinggir trotoar, di bawah pohon yang rindangnya meneduhkan sedikit panas sore. Tak ada yang kami bicarakan cukup lama. Aku hanya memandangi gerobaknya, dan botol-botol kosong yang bergoyang, terkena angin. Barang Mbak dirampok? Tanyanya kemudian. Semua hilang, jawabku. Rizky terdiam sejenak. Lalu ia mengangguk mantap. Malam ini ikut saya saja dulu. Tempat saya seadanya, tapi aman. Nanti, saya bantu cari cara buat lapor polisi atau kedutaan. Aku terdiam. Sotaku menolak. Tapi hatiku berkata lain. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa diperlakukan sebagai manusia, bukan ikon, bukan bintang. Hanya seorang wanita yang sedang terluka dan ditolong oleh orang yang tidak mengharapkan apapun darinya. Aku mengikuti langkahnya tanpa banyak tanya. Trotoar panjang itu seakan berubah menjadi lorong waktu, menuntunku pada hidup yang sama sekali baru. Entah kemana aku akan dibawa. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak merasa takut. Karena mungkin, di antara tumpukan kardus dan botol-botol bekas itu, aku akan menemukan makna rumah yang tak pernah kudapatkan di hotel berbintang manapun. Aku tidak tahu apa yang membuatku mengikuti langkah kaki Rizky sore itu. Mungkin karena tubuhku terlalu lelah untuk berpikir. Atau mungkin karena cara dia menatapku bukan sebagai seorang model, bukan sebagai wanita asing, tapi sebagai manusia yang terluka. Langkah kami menyusuri gang kecil yang sempit dan berliku. Sepanjang perjalanan, suara kendaraan dari jalan utama mulai tenggelam, tergantikan oleh suara anak-anak yang tertawa, ibu-ibu yang berbincang sambil menjemur pakaian, dan dentingan wajan dari dapur-dapur sederhana. Kami tiba di sebuah pemukiman padat. Rumah-rumah berdinding kayu saling berdempetan. Atapnya bergelombang dari seng yang sudah berkarat di beberapa sudut. Bau sampah menyatu dengan aroma masakan aneh. Tapi entah kenapa, tak membuatku ingin muntah. Mungkin karena aku sudah terlalu letih untuk peduli. Rizky membawaku ke sebuah gubuk kecil di ujung gang. Bangunannya nyaris tak layak disebut rumah, tapi terasa berbeda dari yang lain. Ada pot bunga dari botol plastik tergantung di jendela. Dindingnya penuh dengan coretan tangan anak-anak, dan di tengah-tengahnya tertulis dengan cat, rumah kecil. Hari, Passer. Dia membuka pintu kayu itu dan mempersilakanku masuk. Maaf seadanya, ya, duduk saja di situ. Biar saya bikin teh dulu, ucapnya sambil berjalan ke sudut ruangan yang tampak seperti dapur. Aku duduk di atas tikar tipis yang digelar di lantai. Ruangan itu sempit, tapi bersih. Ada rak dari kayu bekas yang tersusun rapi, dengan beberapa buku tua, gelas plastik warna-warni, dan satu lampu kecil gantung dari botol bekas. Dia kembali membawa 2 gelas plastik berisi teh hangat. Maaf, gulanya tinggal sedikit, tapi lumayan buat angetin badan. Aku menerimanya dengan kedua tangan. Rasanya hangat, lebih hangat dari apapun yang kutelan selama berhari-hari terakhir ini. Kau tinggal di sini sendirian? Tanyaku pelan. Iya, jawabnya sambil duduk bersila di depanku. Dulu ada teman satu kerjaan, sesama pemulung, tapi dia pulang kampung, nikah. Aku mengangguk, menatap gerobaknya yang disandarkan di luar jendela. Gerobak itu tampak ringkih, tapi dari cara Rizky memperlakukannya, aku tahu itu benda yang sangat berharga baginya. Maaf, aku tidak punya uang untuk membayar, ucapku. Merasa bersalah, dia tertawa kecil. Gelengan kepalanya santai. Mbak, saya bantu karena ingin bantu, bukan karena ingin dibayar. Jawabannya
membuat tenggorokanku tercekat. Di dunia yang kutinggali, tak ada yang datang tanpa maksud. Bahkan, senyuman pun punya harga. Aku tidak tahu harus bagaimana. Passport, kartu, semuanya hilang. Nanti, pagi-pagi kita ke kantor polisi. Setelah itu ke kedutaan. Saya pernah bantu turis Jepang juga dulu. Kehilangannya mirip. Aku menatapnya tak percaya. Kau sering membantu orang asing. Kalau bisa bantu, ya bantu. Gimanapun, mereka juga manusia. Sama, kayak kita. Jawabannya kembali membungkamku. Aku memandangi wajahnya. Kulitnya coklat tua, terbakar matahari. Matanya tajam, tapi tenang. Rambutnya agak panjang, dan dibiarkan berantakan. Tapi ada semacam wibawa dalam diri Rizky, yang tak bisa dijelaskan. Dulu aku berpikir orang seperti, kamu akan menatapku seperti objek. Kamu tahu kan? Model, wanita, bule, dia tertawa. Lebih lepas kali ini. Saya tidak tahu siapa Mbak sebelumnya, cuma tahu Mbak butuh bantuan. Jadi ya, saya bantu. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat sebagai manusia biasa. Malam, itu aku tidur di gubuknya, di atas tikar tipis yang diberi bantal dari baju-baju bekas yang dilipat rapi. Rizky tidur di luar, di jeroboknya. Katanya lebih nyaman. Aku ingin menolak, tapi dia bersikeras. Sebelum tidur, aku menatap langit-langit yang terbuat dari triplex dan sobekan karung. Aku merasa kecil. Selama ini aku terbiasa dengan langit-langit, hotel yang tinggi, kamar yang wangi dan bersih. Tapi malam ini, di tempat yang paling sederhana, aku merasa aman. Keesokan harinya, kami berangkat pagi-pagi sekali. Jalanan masih sepi. Aku memakai kaos lusuh yang dipinjamkan Rizky dan celana panjang miliknya yang kebesaran. Kami naik angkutan umum kecil, aku tak tahu namanya, tapi orang menyebutnya angkot. Sesampainya di kantor polisi, Rizky yang banyak bicara. Dia menjelaskan kejadian kemarin, menunjukkan lokasi, bahkan membantu menerjemahkan, karena petugas tidak. Semua fasih berbahasa Inggris. Ini korban, Pak. Dia dirampok di Jalan KH Wahid Hashim. Tasnya ditarik, jatuh, dan sekarang dia nggak punya dokumen apapun. Petugas menatapku sekilas, lalu mencetot. Aku diminta menandatangani laporan, lalu kami diarahkan ke kantor kedutaan. Aku sempat takut ditolak, atau malah dipulangkan, tapi petugas di sana ramah. Mereka mengenalku. Tentu saja, salah satu staf perempuan bahkan memelukku sambil berkata, "Kami mencarimu sejak semalam. Apa kamu baik-baik saja?" Aku menjawab dengan senyum tipis. Mataku menoleh ke arah Rizky yang berdiri di luar kaca. Setelah semuanya diurus, mereka menawariku untuk segera kembali ke hotel. Tapi aku menolak. Ada sesuatu yang belum selesai. Aku keluar dari gedung kedutaan, menghampiri Rizky yang sedang duduk di trotoar, menyuapi kucing kecil dengan potongan roti. "Kau menungguku?" tanyaku. Dia tersenyum. "Kalau pergi sendiri, saya takut Mbak hilang lagi." Aku tertawa. Dan entah kenapa tawa itu terasa benar. Seolah aku baru saja menemukan sesuatu yang hilang jauh sebelum tasku dirampok. "Rizky," aku memanggilnya. "Iya, kalau aku mau tetap tinggal di tempatmu. Untuk beberapa hari lagi, bolehkah?" Dietarium. Matanya menatapku dalam. "Kenapa?" tanyanya akhirnya. "Tidak ingin kembali ke dunia yang sama dulu? Setidaknya, belum sekarang." Rizky mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Kalau begitu, ayo pulang, pulang." Kata itu menghantamku seperti badai. Bagaimana bisa? Aku merasa punya rumah di tempat yang bahkan tak punya pintu yang bisa dikunci. Tapi saat kami berjalan beriringan kembali ke gang sempit itu, aku tahu, hidupku baru saja berubah. Dan perubahan itu dimulai dari seorang pemulung yang memungut bukan hanya botol-botol bekas, tapi juga hatiku yang hampir remuk oleh dunia. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan begini mengenakan kaos usang milik seorang pemulung, tidur di lantai beralas tikar tipis, dan merasa lebih nyaman dibandingkan saat aku berada di suite hotel termewah sekalipun. Sudah 3 hari aku tinggal bersama Rizky. Setiap pagi, kami menyusuri gang, menyapa tetongga-tetongga
yang mulai mengenalku sebagai bule yang tinggal sama Rizky. Awalnya, aku malu, tapi kemudian aku menyadari, tidak satu pun dari mereka memandangku dengan rasa ingin tahu yang mencurigakan. Mereka melihatku seperti bagian dari lingkungan mereka aneh, tapi hangat. Aku mulai terbiasa dengan hidup tanpa make up, tanpa ponsel, tanpa perhiasan yang biasa melekat di tubuhku. Dan ternyata, aku masih bisa merasa cukup. Setiap pagi, Rizky membawaku berkeliling mengumpulkan barang bekas. Aku sempat menolak di hari pertama, merasa pekerjaan itu bukan untukku. Tapi dia berkata dengan nada ringan, "Kalau Mbak ikut, saya bisa ngajarin cara bedain botol yang mahal sama yang biasa." Entah kenapa kalimat itu terdengar seperti tantangan yang menyenangkan. Maka aku ikat kami, berjalan dari gang ke gang, dari pasar ke belakang mall, dari gedung tua ke lapak sampah. Dia mengenalkanku pada semua tempat yang ia hafal di luar kepala, tempat di mana botol-botol mineral mahal biasa dibuang. Kardus tebal dilempar begitu saja, atau kaleng-kaleng aluminium yang ringan, tapi bernilai tinggi. Jika dikumpulkan banyak, aku tak menyentuh barang-barang itu langsung. Belum, tapi aku memperhatikan. Aku mencatat. Aku menyerap cara dia memperlakukan pekerjaannya, bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi dengan hormat. "Kau menikmati ini?" tanyaku pada hari ketiga, saat kami duduk di bawah jembatan layang, memakan nasi bungkus yang dibelinya dari warung dekat pasar. Rizky tersenyum, lalu mengunyah perlahan sebelum menjawab. Menikmati mungkin bukan kata yang tepat. Tapi, saya merasa damai. Damai? Iya. Tidak dikejar-kejar, tidak menipu, tidak bersaing sikut-sikutan. Hidup pelan-pelan, sesuai langkah kaki sendiri. Aku merenungi kata-katanya. Hidupku selalu cepat, penuh tekanan. Aku harus selalu terlihat sempurna. Tidak boleh salah ucap. Tidak boleh terlihat lelah. Bahkan saat menangis pun, aku diajari cara agar tetap cantik di kamera. Sore itu, kami pulang dengan gerobak yang penuh. Ia mengikat botol-botol plastik agar tidak jatuh. Aku membantunya menyortir barang sesuai kategori. Tanganku mulai terbiasa dengan tekstur plastik kotor, dengan bau yang semula membuatku ingin muntah. "Mbak sudah pintar sekarang," katanya. Sambil tersenyum, aku tertawa. "Jangan bilang aku lebih hebat dari kau." "Bukan. Tapi Mbak belajar cepat." "Itu hebat." Aku menatapnya sejenak, lalu memalingkan wajah. Ada detak aneh dalam dadaku, bukan rasa kagum biasa. Ada sesuatu dalam sikap Rizky, kesabaran, ketulusan, dan entah apa lagi yang membuatku merasa seperti remaja jatuh cinta. Namun, aku tahu garis itu masih terlalu awal untuk kulewati. Malam itu, aku berdiri di luar gubuk, memandangi langit Jakarta yang keruh. Bintang hampir tak terlihat, tapi angin malam membelai wajahku dengan lembut. "Martina," suara Rizky terdengar dari belakang. Aku menoleh. Ia berdiri dengan 2 cangkir plastik berisi teh hangat. "Teh malam," ujarnya. "Biar besok tetap kuat." Aku menerimanya. Kami duduk di pinggir gubuk. Kaki kami menggantung di atas parit kecil. Sesekali terdengar suara cicak dan nyamuk yang berani menari di sekitar tangan kami. "Kenapa kau selalu membuatku merasa tidak sendiri?" tanyaku tiba-tiba. Dia menoleh, lalu berkata pelan, "Karena saya tahu rasanya sendiri." Aku menunduk. "Kau pernah merasa ditinggalkan?" Dia terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Pernah, oleh banyak hal, tapi yang paling menyakitkan, ditinggalkan oleh harapan." Aku menoleh. "Apa maksudmu?" Dia tak menjawab. Menatap jauh ke arah jalanan yang redup. Ada bayangan kelam yang tiba-tiba menyelimuti sorot matanya. "Mungkin suatu hari saya akan cerita. Tapi belum sekarang." Aku tidak memaksa, karena aku tahu luka tidak akan sembuh kalau dipaksa menganga. Aku hanya duduk di sebelahnya, dalam diam yang nyaman. Hari-hari berlalu. Aku mulai dikenal warga sekitar. Seorang ibu warung memberiku kerudung karena, katanya, kasihan kepala bulenya kepanasan. Anak-anak kecil di gang memanggilku "Kak."
Tina. Mereka suka duduk di depan gubuk, mendengarkan aku membacakan cerita dengan bahasa Inggris yang campur-campur. Rizky melihat semua itu dengan senyum yang tak pernah pudar, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang ia sembunyikan rapat, ada ruang yang belum bisa kuakses. Sampai suatu hari, aku mendengar dia berbicara sendiri di dalam gubuk. Saat kupikir dia sedang tidur, aku bangun karena mimpi buruk dan hendak mengambil air, tapi langkahku tertahan. Kalau saja waktu bisa diulang, mungkin aku tidak akan sepicik itu. Suaranya lirih, berat, hampir seperti bisikan ke dirinya sendiri. Kalau saja aku tidak terlalu percaya, kalau saja aku tidak rakus, aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi saat aku kembali ke tempat tidur, hatiku tak bisa tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa takut kehilangan seseorang yang bahkan belum benar-benar kumiliki. Esok harinya, Rizky mengajakku ke tempat pembuangan sampah di pinggiran kota. Katanya, di sana lebih banyak barang bernilai tinggi. Kami menumpang truk sampah yang bersedia mengangkut kami hingga ke sana. Tempat itu jauh lebih besar dan bau dari yang sebelumnya. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa jijik. Yang hanya bagaimana caranya membantu Rizky agar cepat selesai. Di tengah tumpukan sampah, kami menemukan beberapa kabel tembaga. Nilainya lumayan. Rizky tersenyum puas. Kau tahu, kataku sambil menyeka keringat. Kalau aku ceritakan semua ini ke Montimongku di Rusia, mereka takkan percaya. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari mereka yang akan percaya bahwa aku bisa bahagia di tengah tumpukan sampah. Rizky menatapku, lalu tersenyum. Karena kadang, kebahagiaan memang datang dari tempat yang tak terduga. Aku mengangguk. Dan dalam hati, aku tahu, aku sedang jatuh cinta. Aku terbangun lebih awal dari biasanya pagi itu. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi langit Jakarta mulai menampakkan semburat jingga yang mengintip di balik gedung-gedung jauh di utara. Di luar, Rizky belum bangun. Aku melihatnya terlelap di gerobaknya, berselimut jaket tipis yang dulu pernah kubantu lipat saat hujan deras datang malam sebelumnya. Selama beberapa hari terakhir, kehidupanku berubah drastis. Aku bangun bukan untuk sesi foto, bukan untuk menghadiri gala, bukan pula untuk sarapan di ruang makan hotel yang berisi mahameya panjang berhiaskan taplak putih, tapi untuk menyapu lantai kayu gubuk, merebus air di atas kompor kecil, dan menata botol-botol bekas yang semalam kami kumpulkan bersama. Namun, anehnya, tak ada satupun dari itu yang membuatku ingin kembali. Setidaknya, belum. Aku mengedarkan pandangan ke dalam gubuk, tak ada cermin besar, tapi ada pantulan samar dari kaleng bekas yang diletakkan di atas rak. Rambutku berantakan, wajahku pucat, dan mataku sembab karena tidur kurang nyenyak. Tapi, aku merasa lebih hidup. Suara langkah kaki kecil terdengar. Dari luar, anak-anak dari gang sebelah mulai berdatangan. Biasanya mereka datang menjelang sore, tapi hari ini, sepertinya mereka ingin lebih awal mendengarkan cerita. Kak Tina, seru seorang anak perempuan berambut ikal, sambil membawa buku gambar. Aku gambar kakak kemarin. Aku membuka pintu dan tersenyum. Di halaman kecil yang dipenuhi pot botol plastik, anak-anak duduk membentuk lingkaran. Gambar yang ia tunjukkan membuat dadaku hangat. Aku digambar dengan senyum lebar, berdiri di samping gerobak, memegang botol plastik. Ini indah sekali, Naila, ucapku. Kau punya bakat. Dia tertawa senang, lalu memelukku. Kak Tina, jangan pulang dulu ya. Temani kami terus. Aku diam. Permintaan itu sederhana tapi menohok, karena meski hatiku sudah mulai betah di tempat ini, aku tahu, hidupku tak mungkin bisa terus seperti ini. Dunia di luar masih menungguku. Dan saat aku mengungkapkan itu, entah kepada siapa, aku takut akan menyakiti mereka dan juga diriku sendiri. Rizky akhirnya bangun saat matahari mulai menghangatkan gang kecil itu. Dia menyapa anak-anak, mengelus kepala mereka satu persatu, lalu duduk di sampingku. Kamu sudah seperti guru TK.
katanya sambil tersenyum. Aku mengangkat bahu. Mereka baik, aku hanya merasa dibutuhkan di antara mereka. Dia mengangguk pelan. Kita semua butuh merasa dibutuhkan. Aku menatapnya. Kau pun begitu kan? Matanya sempat menoleh padaku. Tak lama, tapi cukup untuk menangkap sesuatu yang samar di sana kerapuhan. Lalu, dia berdiri. Ayo, kita harus setor barang ke lapak pagi ini. Aku ikut berdiri. Kau tak menjawab. Dia hanya tersenyum. Tapi senyumnya kali ini tipis. Ada beban di balik bibirnya. Dan aku tahu, semakin lama aku di sisinya, semakin jelas aku bisa melihat dinding yang ia bangun rapat-rapat siang itu. Kami menuju ke lapak besar, tempat barang bekas ditimbang dan dihargai. Lapak itu ramai, pemulung dari seluruh penjuru kota datang dengan gerobak masing-masing. Di sana, aku mengenal beberapa wajah yang ramah. Kamu yang bule itu ya, yang bareng si Rizky? Tanya seorang ibu parubaya dengan topi anyaman di kepalanya. Aku mengangguk. Martina, dia tersenyum. Rizky itu orang baik, tapi banyak simpanan luka. Hati-hati ya, jangan buka lukanya sembarangan. Aku menelan ludah. Maksudnya? Dia tak menjawab, hanya memandangi Rizky yang sedang menimbang botol-botol kami, sambil bercanda dengan pemilik lapak, tapi matanya tetap berbicara. Penuh peringatan, penuh rahasia. Setelah urusan di lapak selesai, kami duduk berdua di warung kecil, tak jauh dari situ. Aku mencoba mie rebus untuk pertama kalinya. Rasanya asin dan sedikit pedas, tapi ada kenikmatan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin karena aku memakannya, sambil melihat Rizky menyantap dengan semangat. Atau karena aku tidak perlu berpose atau tersenyum palsu saat menyuapinya. Kau tidak pernah cerita tentang keluargamu, kataku pelan sambil menyeruput teh. Dia mengangguk. Pandangannya lurus ke jalan. Karena aku tak tahu harus mulai. Dari mana kalau begitu? Mulai dari yang kecil. Apa kau punya adik? Dia tertawa. 4. Aku anak pertama. Tapi sekarang, mereka semua di kampung. Tak ada yang tahu aku tinggal di Jakarta. Aku menoleh cepat. Kenapa? Karena aku menghilang. Kalimat itu menggantung. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi matanya tak memberi ruang. Maka diam. Kadang, diam lebih bijak daripada memaksa sebuah luka untuk bicara. Malamnya, di gubek kami, Rizky membersihkan luka di telapak tangannya yang tergores kaleng. Aku mengambil kain bersih dan duduk di depannya. Biar aku bantu. Dia menolak halus. Tapi aku memegang tangannya. Dia terkejut. Tapi, tak menarik diri. Aku mengusap luka itu pelan. Lalu membalutnya. Kau tahu, bisikku. Tanganmu ini sudah banyak menyelamatkanku. Biarkan aku setidaknya merawatnya. Dia menunduk. Aku takut kamu terlalu dalam. Apa maksudmu? Dia menarik napas panjang. Martina, aku hanya pemulung. Aku bukan orang baik. Aku pernah salah besar. Dan aku tidak ingin kamu mencintaiku. Karena rasa kasihan, darahku seolah berhenti mengalir. Aku belum pernah mengatakannya, tapi ia bisa merasakannya. Perasaanku, aku tidak mengasihanimu, Rizky. Kataku tegas. Aku kagum padamu. Aku menemukan versi diriku yang sebenarnya justru di dekatmu. Versi yang bebas, yang jujur, yang hidup. Dia menatapku. Lama. Lalu berdiri. Membelakangi aku. Kalau begitu, kamu harus tahu, aku bukan siapa yang kamu pikirkan. Aku berdiri juga. Lalu, siapa kamu sebenarnya? Dia terdiam. Tak menjawab. Dan malam itu, kami tidur tanpa banyak kata. Tapi udara di antara kami terasa berat. Tak hanya karena rahasia yang belum terungkap, tapi karena perasaan yang mulai tumbuh dan membuat keduanya takut. Ada jeda aneh dalam hubungan kami setelah malam itu. Seperti beyang-beyang yang menggantung di langit mendung terlihat samar, tapi terasa nyata. Rizky tak banyak bicara sejak percakapan terakhir kami. Senyumnya tetap hadir. Tawanya masih terdengar. Namun aku tahu, ada jarak baru yang ia ciptakan. Aku mencoba bersikap biasa.
menyiapkan air hangat untuk teh, membantu menyortir botol dan kardus, bahkan membersihkan sudut gubuk yang selama ini tak pernah kusentuh. Tapi tetap saja, aku merasa seperti orang asing di tempat yang mulai kuanggap rumah. Anak-anak masih datang, tetap menyebut namaku dengan antusias. Mereka duduk di tikar depan gubuk, mendengarkan aku membacakan cerita dari buku lusuh yang kutemukan di salah satu sudut lapak barang bekas. Tapi meski aku tersenyum kepada mereka, pikiranku tetap tertuju pada satu orang yang tak juga mau bicara jujur. Pagi itu, aku memutuskan untuk keluar sendiri. Aku butuh udara, butuh jarak dari diamnya Rizky yang mulai menyakitkan. Tanpa pamit, aku melangkah menuju taman kota yang pernah kami lewati saat pertama kali mengumpulkan botol. Taman itu tak mewah, tapi rindangnya menenangkan. Aku duduk di bangku tua, memeluk lutut, menatap pohon flamboyan yang mulai berbunga merah. Anak-anak sekolah berlarian. Para ibu mengobrol sambil menyuapi bayi mereka. Dan di kejauhan, seorang pria tua meniup seruling dengan nada sendu. Entah berapa lama aku duduk di sana, sampai suara langkah menghentikan lamunanku. Maaf, Zaku. Rizky berdiri di belakangku, napasnya berat, wajahnya penuh keringat. Dia mencariku. Hanya itu yang perlu kutahu aku. Aku khawatir. Lanjutnya, aku menatap lurus ke matanya. Khawatir aku hilang, atau khawatir aku akan menemukan sesuatu yang kau sembunyikan? Dia duduk di sampingku. Tidak menjawab. Tangannya saling menggenggam, gemetar halus. Martina, aku minta maaf. Aku tahu aku membuatmu bingung, tapi aku butuh waktu. Ada bagian dari hidupku yang belum siap kubuka. Bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena aku takut kau akan pergi kalau tahu. Aku di sini bukan karena aku butuh tahu siapa kamu dulu, kataku. Tapi karena aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya, Yong Sekerang, yang setiap hari bekerja keras, yang menolong tanpa pamrih, yang tertawa bersama anak-anak gang. Aku mencintai siapa kamu hari ini, bukan bayang-bayang masa lalu yang belum sempat kau ceritakan. Dia memejamkan mata, air matanya menggenang, tapi tak jatuh. Jangan katakan itu jika kamu belum siap tahu kebenarannya. Aku bukan pahlawan. Aku menggenggam tangannya. Aku juga bukan malaikat. Kita semua punya sisi gelap, tapi cinta bukan tentang siapa yang lebih bersih, Rizky, tapi siapa yang tetap tinggal, meski tahu isi luka kita. Dia mengangguk perlahan, tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya sejak malam itu, dia menoleh padaku dan menatap langsung ke mataku tanpa ragu. Berjalan pulang bersama, beriringan di bawah langit sore yang mulai berwarna oranye. Jalanan yang biasa kami lalui terasa berbeda. Entah karena aku tahu, sebentar lagi rahasia yang selama ini dijaga rapat akan mulai terbuka. Atau karena aku sadar, hatiku telah terikat lebih dalam dari yang kupikirkan. Malam itu, gubuk kecil kami terasa lebih hangat. Kami makan malam sederhana nasi, dengan ikan asin dan sambal buatan Rizky. Ia berkata sambalnya tak sepedas hidupnya. Dan aku tertawa. Tawa yang pecah karena tulus, bukan sekadar basi-basi. Setelah makan, kami duduk berdua di depan pintu. Langit Jakarta gelap, tapi bintang-bintang mulai muncul perlahan. Martina, katanya pelan. Ya, aku ingin menunjukkan sesuatu besok, tempat yang belum pernah kamu lihat. Mungkin setelah itu, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku menatapnya lama. Apa kau yakin aku siap? Yang kutakutkan, bukan kamu yang belum siap, tapi yang belum berani. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita hadapi bersama. Pagi harinya, kami berangkat lebih awal dari biasanya. Rizky meminjam sepeda motor tetangganya. Aku membonceng di belakang, memeluk pinggangnya erat. Meski aku tak tahu kemana arah tujuan, aku merasa tenang. Perjalanan kami cukup jauh, keluar dari pusat kota, melewati jalan-jalan kecil dan sawah yang mulai menguning. Udara lebih segar di sini. Hening, seolah waktu melambat. Kami berhenti di
Depan bangunan besar berwarna krem dengan gerbang besi yang terjaga. Di atas gerbang itu tertulis, Panti Rehabilitasi Sosial Mandiri Sejahtera. Aku menoleh padanya. Apa ini? Dia tersenyum samar. Tempat aku pernah berada setelah segalanya hancur. Kami masuk. Beberapa orang menyambutnya dengan pelukan. Seorang pria tua berkata, "Rizky, kami pikir kamu takkan kembali." "Aku datang bawa teman," ucap Rizky, menoleh padaku. Selama beberapa jam, aku mendengarkan cerita-cerita yang mereka bagi, bahwa tempat ini dulunya semacam rumah penampungan bagi orang-orang yang pernah mengalami gangguan mental ringan, trauma berat, atau kehilangan arah hidup. Rizky pernah menjadi salah satunya. Dia berdiri di depan kelompok kecil orang-orang itu, lalu mulai berbicara, "Namaku Rizky, tapi kalian dulu mengenalku sebagai Bima, mantan direktur perusahaan properti yang kehilangan segalanya karena ditipu. Aku kehilangan uang, kepercayaan, harga diri, dan hampir kehilangan kewarasan. Aku menahan napas. Aku memilih jadi pemulung, bukan karena tak ada jalan lain, tapi karena aku ingin menjauh dari semua yang membuatku lupa jadi manusia. Aku menemukan sisi hidup yang jujur, yang tak ditutupi dasi, meja rapat, atau tumpukan uang." Ia menoleh padaku. Lalu, aku bertemu dia, seorang wanita asing, dari dunia yang sangat jauh dariku. Tapi justru dia yang mengajarkanku cara berdamai. Mataku tak bisa ditahan. Aku berdiri dan memeluknya. Di hadapan orang-orang itu, di tempat di mana luka-luka pernah tumbuh. Aku memeluk pria yang telah mengajarkanku mencintai tanpa syarat. Perjalanan pulang sunyi, tapi bukan sunyi yang canggung, melainkan tenang, damai, seperti sungai yang mengalir. Setelah hujan reda di Yujanggang, Rizky menghentikan motor. Kami turun. Dia menatapku. "Kalau kamu mau pergi sekarang, aku takkan menahan." Aku menggenggam tangannya. "Pergi kemana? Bukankah kita baru saja menemukan tempat pulang?" Dia menarikku ke dalam pelukannya. Erat, hangat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dicintai, tanpa nama, tanpa status, hanya sebagai Martina. Aku tak pernah menyangka, cinta bisa membawa seseorang pada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terpikir sebelumnya, apalagi soal kepercayaan, prinsip hidup, dan Tuhan. Beberapa hari setelah Rizky mengungkapkan masa lalunya di panti rehabilitasi, aku mulai sering merenung tentang siapa diriku, apa yang sebenarnya ku cari, dan apa yang membuatku tetap tinggal di sini. Aku Martina Pavlenko, model dari Moskow, tinggal di sebuah gubuk kecil bersama mantan pengusaha yang kini hidup sebagai pemulung. Tapi tidak ada satupun dari pernyataan itu yang terasa salah. Justru sebaliknya, aku merasa lebih utuh, lebih nyata. Namun ada satu hal yang terus mengusik malam-malamku. Rizky adalah seorang Muslim. Ia tak pernah memaksa, bahkan tak pernah menyinggung hal itu. Tapi aku melihat bagaimana ia berdoa setiap subuh. Bagaimana ia menunduk khusyuk ketika suara azan berkumandang. Dan bagaimana ia menghentikan pekerjaannya hanya untuk menghadap ke arah yang sama setiap harinya. Keyakinannya, begitu, dan perlahan, aku mulai merasakan bahwa ini bukan hanya tentang mencintai seorang pria, tapi juga tentang mengenali dunia yang telah lama asing bagiku. Pagi itu, setelah sarapan sederhana, aku menatap Rizky yang sedang memperbaiki Rodeger. Keringat menetes dari dahinya. Bajunya sudah basah, tapi wajahnya tetap tenang. "Rizky," aku memanggilnya lirih. Dia menoleh. "Ya, aku ingin bertanya sesuatu, tapi aku takut." Dia menghentikan pekerjaannya dan duduk di sebelahku. "Tak perlu takut. Tanyakan saja." Aku menggenggam kedua tanganku sendiri. Nafasku berat. Bagaimana jika aku ingin mengenal Islam? Bukan karena terpaksa. Bukan karena kamu. Tapi aku merasa ada sesuatu di sana yang memanggilku. Dia terdiam, matanya melebar, seperti tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. "Aku tak ingin kau mengira
aku melakukan ini untuk menyenangkanmu. Tidak, tapi aku melihat kedamaian yang kau miliki. Dan aku iri. Rizky menatapku lama, tangannya gemetar. Martina, ini hal yang besar. Kau yakin? Aku mengangguk. Aku tidak bilang ingin langsung memeluk Islam sekarang, tapi aku ingin belajar. Sedikit demi sedikit, ia memejamkan mata. Aku bisa melihat napasnya bergetar. Lalu, untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, dia menangis di depanku. Kenapa kau menangis? Tanyaku pelan. Karena aku takut ini semua terlalu indah untuk jadi nyata, jawabnya. Dan aku juga takut. Aku tidak pantas untuk kamu. Aku menggenggam tangannya erat. Cinta tidak datang untuk mereka yang pantas. Cinta datang untuk mereka yang saling mencari. Beberapa hari kemudian, Rizky membawaku ke rumah seorang sahabat lamanya Ustaz Farhan. Begitu dia dipanggil, Seyor, pria tua dengan wajah teduh dan senyum hangat. Kami duduk di serambi rumahnya yang penuh dengan buku-buku keislaman dan tanaman kecil dalam pot tanah liat. Jadi, kau ingin belajar tentang Islam, anakku? Tanya Ustaz Farhan dalam bahasa Inggris yang cukup lancar. Aku mengangguk, tapi bukan karena Rizky. Ini keputusanku. Dia tersenyum. Keputusan yang baik, jika memang datang dari hatimu sendiri. Sorry. Itu, aku belajar hal-hal sederhana. Tentang makna iman. Tentang syalat. Tentang mengapa Muslim menunduk 5 kali sehari. Aku tidak mengerti semuanya sekaligus. Tapi aku merasa ada sesuatu yang mengalir di dalam dada. Tenang. Seperti air sungai yang menghapus debu yang lama menempel. Rizky menemaniku selama proses itu. Ia tidak memaksakan, tidak menggurui, hanya duduk di sisiku. Diam-diam menatapku dengan mata yang mulai bersinar seperti dulu. Tapi malamnya, ketika kami kembali ke gubuk, suasana berubah. Dia duduk bersandar di dinding. Pandangannya jauh. Ada yang ingin aku katakan, ucapnya perlahan. Apa? Dia menunduk. Aku belum sepenuhnya jujur. Aku menatapnya. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kau tahu tentang masa laluku sebagai Bima. Mantan direktur yang bangkrut. Tapi ada satu hal lagi. Aku menahan napas. Aku bukan sekadar bangkrut. Aku pernah ditahan karena kasus korupsi yang tak pernah kulakukan. Namaku dicemarkan, hartaku disita, bahkan keluargaku sendiri membuangku. Aku keluar dari penjara, tanpa satupun yang menunggu. Maka aku lari, menyamar. Menghilang. Aku terdiam. Seluruh tubuhku seakan mati rasa. Aku tidak mencuri, tapi semua bukti ditumpuk ke arahku. Temanku sendiri yang menjebak. Aku mencoba melawan, tapi kekuasaan mereka terlalu besar. Jadi, aku menyerah. Bukan karena kalah, tapi karena aku ingin selamat dari kegilaan itu. Aku mengedip, menahan air mata. Bukan karena kecewa, tapi karena luka itu lebih dalam dari yang kubayangkan. Aku harus tahu ini, kataku akhirnya. Tapi kenapa baru sekarang, Skarana? Aku tak ingin kau mencintaiku lalu menyesal. Aku berdiri, berjalan menjauhinya. Bukan marah, tapi hatiku terlalu penuh. Aku menatap langit gelap di luar jendela kecil gubuk itu. Aku tidak menyesal mencintaimu, Rizky. Tapi aku juga tak bisa pura-pura tidak terkejut. Dia mendekat. Kalau kamu ingin pergi, aku mengerti. Aku menoleh cepat. Pergi, aku hanya tapi aku tidak akan meninggalkan seseorang yang jujur yang terluka, tapi tetap berdiri. Kami saling memandangi lama. Lalu, dia meraih tanganku. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawa kita setelah ini, Martina. Tapi aku berjanji, aku akan terus ada di sisimu. Selama kamu mengizinkan, aku mengangguk. Perlahan, kita mulai dari sini. Bukan dari masa lalu, tapi dari langkah yang akan kita ambil bersama. Dan di tengah malam Jakarta yang sepi, 2 jiwa yang terluka itu kembali memilih untuk bertahan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka percaya. Cinta bukan untuk mereka yang tak pernah jatuh, tapi untuk mereka yang terus memilih bangkit. Pagi itu hujan turun sejak dini hari, tidak deras,
tapi cukup membuat atap seng gubuk kami berdenting tak henti. Di luar, langit seolah memantulkan apa yang kurasakan di dalam dada kelabu. Dingin, dan tak pasti. Sudah 2 hari sejak Rizky mengungkapkan kebenaran tentang masa lalunya, yang membuatku sulit tidur. Bukan karena aku takut akan siapa dia dulu, melainkan karena aku sadar, mencintainya berarti ikut memikul luka-luka yang belum sembuh sepenuhnya. Aku duduk memeluk lutut di ujung tikar, mengenakan kaos lusuh yang sudah mulai robek di bagian bahu. Rizky berada di luar, memperbaiki talang air agar tak bocor ke dalam. Sesekali aku melihatnya lewat jendela kecil. Tubuhnya basah kuyup, tapi wajahnya tetap serius. Begitulah dia diam, tapi penuh upaya, menderita, tapi tak pernah mengeluh. Saat dia masuk, tubuhnya menggigil. "Kamu harus ganti baju," kataku sambil berdiri. "Kau bisa sakit." Dia tersenyum tipis. Hujannya tak terlalu dingin. "Bukan soal dingin, tapi kamu tak boleh abaikan." Dia memandangku lama, lalu menjawab dengan nada lirih. "Kamu masih peduli, ya?" Aku menelan ludah. "Tentu, kau tidak harus berpura-pura kuat, Martina. Kalau kamu ingin pergi, kamu boleh." Aku memejamkan mata sejenak, lalu mendekatinya. "Apa kamu berharap aku menyerah?" Dia menggeleng pelan. "Aku takut kamu hancur karenaku." Aku menarik napas dalam-dalam. Ada gemuruh dalam kepalaku. Aku mencintainya. Tapi dunia kami berbeda. Masa lalunya rumit, masa depanku tidak pasti. Dan keyakinan yang baru saja ingin kujelajahi, kini menjadi batu besar di jalan. "Rizky," kataku pelan, "aku ingin belajar Islam bukan karena kamu, tapi karena aku merasa kosong." Dia mengangguk. "Aku tahu, tapi masuk ke jalan itu akan mengubah segalanya." Aku berdiri di hadapannya. "Aku siap berubah. Tapi bisakah kau jujur? Apakah kamu masih merasa pantas mencintaiku?" Dia diam. Hujan di luar semakin lebat. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, dia berkata, "Aku takut melibatkanmu dalam hidup yang tak layak ditempati olehmu. Aku takut suatu hari kamu menyesal." Air mata tak kuasa kutahan. "Kau berpikir aku akan menyesal hanya karena aku memilih mencintai pria yang pernah dijatuhkan dunia?" Dia tidak menjawab. Malam itu kami tidur saling membelakangi, bukan karena benci, tapi karena kami sama-sama tak tahu harus berpegangan pada sisi mana dari harapan ini. Keesokan harinya, aku menerima email dari agensiku di Rusia. Mereka telah mengetahui keberadaanku dari media lokal yang menyorot acara amal dan kehilanganku setelahnya. Judul-judul berita mulai bermunculan, menyebutku hilang bersama pemulung Jakarta atau model top Eropa, ditemukan tinggal di gubuk kumuh. Aku membaca setiap kata dengan jantung berdebar. Mereka menyebutkan bahwa pihak sponsor mengancam akan menuntutku karena menghilang dari kontrak. Agensiku menyuruhku segera kembali ke Moskow untuk membersihkan nama. Aku terduduk lama. Dunia lamaku kembali menarikku. Saat Rizky kembali dari luar, aku menunjukkan email itu padanya. Dia membacanya cepat, lalu menatapku. "Kamu akan kembali." Aku terdiam. Hatiku seperti teriris dua. Satu sisi ingin tinggal, sisi lain tahu bahwa dunia yang dulu pernah jadi hidupku, kini menagih kembali. Aku tak tahu," bisikku. "Aku hanya ingin semuanya berhenti sejenak." Tapi hidup tak pernah memberi jeda. Rizky duduk di sampingku. "Kalau kamu pergi, aku akan mengerti. Dan kalau aku tak kembali," dia menghela napas. "Aku tahu dunia kamu akan menghukummu. Kalau kamu memilih dunia kecilku ini." Aku memandang matanya. "Aku tidak memilih dunia. Aku memilih hati. Dan hatiku sudah lama menetap di sini." Tapi kalimat itu tak serta-merta memecahkan semua kebekuan. Kami tahu, cinta saja tak cukup melawan sistem. Hati bisa menyatu. Tapi kenyataan punya cara sendiri untuk memisahkan. 2 hari kemudian, aku kembali menemui Ustaz Farhan. Aku duduk di ruang tamunya, menunduk dalam diam. Aku ingin bertanya,
kataku akhirnya. Apakah masuk Islam berarti aku harus meninggalkan semua masa laluku? Ustadz tersenyum. Tidak anakku, Islam tak memintamu melupakan siapa dirimu, tapi Islam akan mengajakmu memahami siapa kamu sebenarnya. Aku mengangguk pelan. Lalu, jika seseorang masuk Islam demi cinta, apakah itu salah? Jika cinta itu mendorong seseorang pada kebenaran, maka cinta itu bukan salah. Yang salah adalah ketika cinta dijadikan alasan tanpa keikhlasan. Aku terdiam lama. Dalam benakku, wajah Rizky hadir jelas, tatapannya yang khawatir, senyumnya yang menyimpan luka, dan keputusasaannya terhadap nasib yang menelannya. Aku mencintainya, Ustadz. Tapi aku juga ingin mencintai Tuhanku. Ustadz Farhan menatapku dengan mata teduh. Kalau begitu, kamu sudah berada di jalan yang benar. Kamu hanya perlu melangkah. Sore itu, aku kembali ke gubuk. Rizky sedang duduk di depan, memandangi hujan yang turun lagi. Saat dia melihatku, dia berdiri cepat. Ada apa? Tanyanya cemas. Aku mendekatinya, menggenggam kedua tangannya. Aku tidak akan pergi, Rizky. Aku tidak akan lari. Tapi aku juga tak bisa kembali ke dunia yang tak lagi mengenaliku. Dia mengerutkan dahi. Maksudmu? Aku ingin bertahan di sini. Tapi aku juga ingin memulai langkahku sendiri. Aku ingin belajar lebih dalam. Bukan sekadar agama, tapi hidup. Dan jika kamu bersedia, aku ingin kamu menjadi bagian dari perjalanan itu. Dia terdiam. Matanya berkokek-koka. Aku akan masuk Islam, Rizky. Tapi bukan karena kamu. Karena aku ingin menyembuhkan luka di hatiku sendiri. Dia memelukku. Kuat, hangat, dan untuk pertama kalinya, aku menangis di dadanya. Bukan karena bingung, bukan karena sakit, tapi karena yakin. Di tengah hujan, di antara dua dunia yang sempat saling bertabrakan, kami memilih untuk berdiri bersama. Tapi di balik pelukan itu, kami tahu, cobaan belum selesai, dunia luar akan kembali menekan. Masa lalu Rizky bisa kembali menghantuinya, dan pilihanku bisa membawa konsekuensi yang tak ringan. Tapi setidaknya, malam itu, kami memilih untuk saling percaya. Langit Jakarta pagi itu kelabu. Bukan mendung biasa, tapi sejenis abu-abu yang menyiratkan sesuatu akan pecah. Dan aku tahu, perasaan itu tak hanya ada di luar sana, tapi juga di dalam dadaku. Sudah sepekan sejak aku menyatakan niatku pada Rizky dan pada diriku sendiri. Niat untuk memeluk agama Islam bukan karena cinta kepada seorang lelaki, melainkan cinta kepada hidup yang membuatku utuh kembali. Rizky menyambut niat itu dengan bahagia. Tapi aku tahu dia masih menyimpan keraguan. Bukan kepada niatku melainkan kepada dirinya sendiri. Dia masih merasa tidak pantas. Dan hari itu, keraguan itu menjelma jadi badai besar. Kami duduk di beranda gubuk. Udara masih basah setelah hujan subuh. Daun-daun meneteskan sisa air seperti air mata yang tak selesai. Aku sedang membaca buku kecil tentang wudhu dan syalat. Rizky duduk di samping, melamun. Tiba-tiba ponsel kecilnya berbunyi ponsel usang, yang jarang ia gunakan, kecuali untuk keperluan lapak. Ia mengangkatnya, dan aku tahu, dari cara ia membeku setelah mendengar suara dari seberang, ini bukan panggilan biasa. Wajahnya berubah, tangannya mencengkeram lutut, matanya kosong. Siapa? Tanyaku pelan. Ia menoleh padaku. Polisi. Darahku langsung turun ke kaki. Mereka tahu aku masih hidup. Lanjutnya. Mereka tahu aku di Jakarta. Apa mereka datang mencarimu? Ia mengganggak. Mereka ingin aku datang ke kantor. Katanya, ada pembukaan penyelidikan baru soal kasus lamaku. Tapi aku tahu, itu jebakan. Mereka ingin menutup mulutku selamanya. Aku berdiri. Panik. Kita harus pergi. Rizky, kita harus keluar dari sini sekarang. Dia menarik napas panjang. Kalau aku lari lagi, aku selamanya akan menjadi buronan. Tapi kalau aku hadapi, aku bisa masuk lagi ke penjara. Kali ini, mungkin tanpa jalan keluar. Aku duduk di sebelahnya. Kalau kau masuk penjara lagi,
Aku akan menunggu. Dia menatapku lekat. Martina, kamu tidak mengerti. Dunia hukum di sini bisa lebih kejam dari yang kamu kira. Mereka tak peduli siapa salah, siapa benar. Mereka hanya peduli siapa yang bisa dibungkam. Aku menggenggam tangannya. Kalau begitu kita lawan bersama, aku akan bantu. Aku punya nama, punya media, punya koneksi. Kita bisa buka kasus ini ke publik. Dia menggeleng. Kalau kamu ikut campur, nama kamu akan tercemar. Agensimu bisa memutus kontrak. Kamu bisa kehilangan kariermu. Aku menahan tangis. Apa gunanya karier kalau aku hidup dalam kebohongan? Apa gunanya popularitas kalau aku membiarkan satu-satunya orang yang membuatku hidup kembali di penjara karena kesalahan yang tak ia buat? Dia mencengkeram pundakku. Aku tidak mau kamu hancur karena aku. Aku menatap matanya. Tapi aku hancur kalau kamu hilang dari hidupku. Hari itu kami membuat keputusan gila. Aku menghubungi media lokal melalui email anonim. Kukirimkan bakti-bakti yang Rizky masih simpan. Transfer dana yang janggal, rekaman telepon dengan mantan rekan bisnisnya, dan salinan dokumen penyitaan yang tak sah. Semua itu kami simpan selama bertahan-tahan dalam folder lusuh yang Rizky sembunyikan di bawah kasur. Dalam 2 hari, berita itu meledak. Mantan direktur properti ungkap konspirasi korupsi yang menjebaknya. Foto-foto Rizky beredar, video wawancara singkat yang kami rekam di gubuk, bahkan viral. Nama Bima Aditya kembali dikenal. Tapi kali ini, bukan sebagai buronan. Aku tahu ini akan memicu sesuatu yang lebih besar. Dan benar saja, esok paginya, seseorang mengetuk pintu kami. 2 pria berjas hitam. Bukan polisi, tapi orang suruhan. Mereka sopan, tapi jelas mengancam. Tuan Rizky, kami mohon Anda tidak memperpanjang masalah ini. Bos kami tidak senang jika Anda tetap maju. Ada konsekuensi. Aku berdiri di belakangnya, gemetar. Tapi Rizky tenang. Saya hanya ingin kebenaran. Salah satu dari mereka menoleh padaku. Dan Anda, Nona, akan kehilangan banyak jika tetap di sini. Anda bisa pulang ke negara Anda dan melupakan semua ini. Aku mendekat, berdiri di samping Rizky. Saya tidak akan mundur. Mereka pergi. Tapi, kami tahu, ini belum berakhir. Malamnya, aku duduk di masjid kecil dekat gang. Hati masih bergetar. Di depanku, seorang ibu parubaya duduk, tersenyum ramah. Kamu bule yang ingin masuk Islam itu ya? Aku mengangguk. Berani juga, jarang ada yang berani lawan sistem seperti kamu. Saya tidak melawan. Saya hanya membela yang benar. Dia tersenyum. Itu namanya jihad. Aku tak menjawab. Kata itu berat. Tapi kupahami maknanya lebih dalam sekarang. Bukan soal perang, tapi soal bertahan demi kebenaran. Setelah itu, aku masuk ke dalam masjid. Di sana, Ustadz Farhan sudah menunggu. Malam ini, aku akan mengucap 2 kalimat syahadat. Rizky Menimaniku. Ia berdiri di sampingku saat aku mengucap kata-kata itu. Tangannya dingin, tapi matanya basah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Begitu kata terakhir keluar dari bibirku, aku merasa seperti dilahirkan ulang. Bukan karena aku mengganti identitasku, tapi karena aku kembali pada sesuatu yang selama ini hilang. Setelah selesai, Rizky memelukku erat. Dan untuk pertama kalinya, kami tidak lagi merasa seperti 2 dunia yang berbeda. Tapi hidup tak pernah memberi terlalu banyak waktu untuk merayakan. 2 hari kemudian, surat panggilan resmi datang dari kejaksaan. Rizky harus hadir untuk pemeriksaan lanjutan. Ada kemungkinan kasus lama akan dibuka kembali. Tapi, ada juga kemungkinan ia akan dijadikan kambing hitam untuk kedua kalinya. Kami berpelukan malam itu. Lama, di bawah langit yang tidak lagi mendung, tapi juga belum sepenuhnya cerah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu, kataku. Kalau aku harus masuk penjara lagi, janji satu hal.
katanya lirih. Apa? Jangan tunda hidupmu hanya untuk menungguku. Aku menutup matanya. Hidupku justru dimulai saat mengenalmu. Dia tak menjawab, hanya memelukku lebih erat. Seolah pelukan itu harus cukup untuk waktu yang lama ke depan. Tak ada yang lebih sunyi dari malam pertama tanpa Rizky. Ia pergi pagi tadi, mengenakan kemeja pinjaman dari Pak Junaidi, tetangga kami yang selalu ringan tangan. Sebuah map coklat berisi dokumen pembelaan ia genggam erat, seperti tameng yang tak mampu benar-benar melindungi. Di gerbang gang sempit itu, kami berdiri saling menatap, dalam diam. Tak ada janji berlebihan, tak ada kata manis untuk menenangkan. Hanya satu kalimat darinya sebelum berangkat, apapun yang terjadi, tetaplah menjadi dirimu. Dan aku mengangguk, menahan tangis yang hampir pecah di tenggorokan sudah 3 hari. Sejak itu, 3 hari tanpa kabar, 3 malam aku tidur tanpa bayangan tubuhnya di sisi kanan tikar. Tidak ada suara pintu berderit ketika ia keluar untuk shalat subuh. Tidak ada tawa kecil saat ia menyesap kopi kental buatan sendiri. Hanya sunyi yang menggantung di atap, memantul dari dinding-dinding papan yang kian lapuk. Aku mencoba menyibukkan diri, mengajar anak-anak membaca, menyapu halaman lapak, bahkan membantu Pak Junaidi menimbang kardus bekas. Tapi setiap detik yang berlalu hanya semakin memperjelas satu hal. Kehadirannya adalah detak jantung hidupku kini. Di malam keempat, aku kembali ke masjid kecil di ujung gang. Ustadz Farhan duduk di serambi, menyapaku dengan senyum yang selalu lembut. Tapi aku tahu, ia bisa membaca kesedihan dari mata siapapun yang datang kepadanya. Kamu terlihat letih, Nak, katanya. Aku duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di dinding kayu yang dingin. Saya takut, Ustadz. Bukan takut Rizky tidak kembali, tapi takut saya tak cukup kuat menunggunya. Ia mengangguk pelan. Menunggu memang ujian paling sunyi, tapi di sanalah iman diuji. Kesetiaan bukan tentang waktu yang dilewati bersama, melainkan tentang doa yang tak putus, meski tak ada kabar. Aku menghela napas. Saya sudah belajar sholat, sudah mencoba mengenal huruf-huruf Al-Quran, sudah memeluk Islam dengan penuh harap. Tapi, mengapa rasa sakit ini tetap ada? Karena kamu manusia, dan manusia tidak diciptakan untuk kebal terhadap kehilangan. Justru karena luka, kamu bisa tahu betapa berharganya kehadiran. Air mataku jatuh untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena merasa didengar, dipahami. Keesokan harinya, sebuah mobil berhenti di ujung gang. 2 orang berseragam turun. Hati langsung mencelos. Warga sekitar menghentikan aktivitasnya. Beberapa anak mengintip dari balik pagar. Aku berlari keluar, napasku sesak. Salah satu petugas menghampiriku, Nona Martina Pavlenko. Aku mengangguk, setengah gemetar. Kami mendapat mandat untuk menyampaikan ini. Ia menyerahkan surat putih yang disegel. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, tertulis keputusan dari kejaksaan. Penahanan terhadap saudara Bima Aditya alias Rizky dibatalkan karena tidak ditemukan cukup bukti kuat atas tuduhan sebelumnya. Namun, proses hukum masih terus berjalan. Tanganku gemetar, tapi mataku langsung mencari satu kalimat yang paling penting. Dipersilakan pulang ke tempat tinggal selama proses pemantauan berlangsung. Dia bisa pulang? Tanyaku dengan suara bergetar. Petugas itu tersenyum tipis. Sudah dalam perjalanan ke sini. Kami hanya mendahului. Aku menjatuhkan tubuh ke tanah. Tak peduli dengan debu. Dunia seolah berhenti bergerak. Semua beban seperti terangkat. Aku menangis saya dejadinia. 1 jam kemudian, langkah yang paling aku kenali kembali terdengar dari gang kecil kami. Rizky, dengan ransel kusam di pundak, dan map lusuh di tangan yang masih sama, aku berlari menghampirinya. Pelukanku menghantam dadanya seperti hujan deras yang akhirnya menumpahkan semua yang tertahan. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluk balik, lama, kuat, seolah tubuh kami tahu, kata-kata tak diperlukan lagi. Maaf, aku lama, katanya pelan. Aku menggeleng, tidak apa-apa. Yang penting,
kamu kembali. Warga sekitar mulai berdatangan. Anak-anak bersorak memanggil namanya. Bahkan Pak Junaidi menangis sambil menepuk bahunya. Sore itu, di bawah langit oranye Jakarta, kami menyadari, cinta kami bukan lagi milik kami berdua, tapi sudah menjadi bagian dari cerita banyak orang. Cerita tentang bertahan, tentang tidak menyerah, tentang mengulurkan tangan ketika dunia mencoba merenggut semuanya. Malamnya, kami duduk berdampingan di depan gubuk. Rizky menatap langit, lalu menoleh padaku. Kamu masih mau hidup seperti ini? Bersama seseorang yang tidak punya apa-apa? Aku tersenyum. Aku tidak butuh kemewahan, Rizky. Cukup keyakinan. Dan aku sudah menemukannya di hatimu. Dan di jalan yang kini sedang kutapaki. Ia menghela napas lega. Aku masih harus menghadapi proses hukum. Mungkin butuh waktu lama. Aku tahu. Dan aku siap menunggu. Tapi kali ini, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian. Kami berpegangan tangan. Langit malam, bersih. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Seolah semesta juga turut merayakan pulangnya cinta yang sempat dibungkam waktu. Beberapa hari kemudian, media internasional mulai memberitakan kisah kami. Dari Rusia, agensiku menghubungi. Mereka memberi dua pilihan. Kembali dan menjelaskan diriku, atau diputus kontrak secara permanen. Aku menatap layar ponsel lama, lalu mematikan notifikasi. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan. Karena yang benar-benar penting tidak pernah ada di balik lensa kamera, tapi di balik gerobak, di antara tikar lusuh, dan dalam pelukan hangat, seorang lelaki yang berani jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi, demi tetap jujur pada dirinya sendiri. Suatu pagi, Rizky menggenggam tanganku erat saat kami duduk di bawah pohon di taman kota. Martina ya, setelah semua ini, jika aku bisa bersihkan namaku sepenuhnya, aku ingin membawamu ke tempat yang layak. Aku tersenyum. Tempat paling layak adalah hatimu, dan aku sudah di sana. Dia memelukku, dan untuk pertama kalinya sejak kisah ini dimulai, kami tidak lagi berlari. Kami berjalan bersama menuju hari yang belum tentu mudah, tapi pasti lebih bermakna. Sudah 3 bulan sejak dunia kami pecah dan kembali disatukan dalam bentuk yang berbeda. 3 bulan sejak Rizky kembali dari panggilan hukum yang nyaris menjadi jebakan, dan 3 bulan sejak aku Martina Pavlenko, mantan model internasional, menjadi bagian dari denyut nadi sebuah gang kecil di jantung Jakarta, bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai penghuni yang tak ingin pulang. Bukan ke Moskow, bukan ke dunia catwalk, tapi pulang ke dalam tubuhku sendiri. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin merambat pelan melalui sela-sela dinding bambu. Namun, pelukan Rizky dari balik selimut tipis membuatku tetap hangat. Aku memandang wajahnya. Lelaki itu masih tidur dengan wajah tenang, napas lembut, dan tangan yang menggenggam lenganku, seolah tak ingin kulepaskan lagi. Dulu, aku selalu bangun dengan wajah terias di kamar hotel bintang 5. Tapi, bahkan ketiadaan cermin tak mengubah kenyataan. Aku merasa cantik hanya dengan tidur di sampingnya. Kehidupan kami memang belum mudah. Rizky belum sepenuhnya bebas dari masalah hukum. Tapi sekarang ia punya pendamping hukum dari organisasi. Bantuan yang simpati terhadap kasusnya. Dokumen lama yang kami bongkar berhasil membuka celah sebuah bukti bahwa ia dijebak. Bahwa namanya sengaja dijatuhkan untuk menyelamatkan kepentingan orang lain. Dan meski proses hukum masih berjalan lambat, setidaknya kini ia tak lagi sendiri. Ada aku, ada warga kampung yang mulai memahami siapa dia sebenarnya. Ada cerita yang tak lagi disembunyikan di bawah kasur atau dalam diam. Dan yang paling penting, ada kejujuran yang kini menjadi alas tidur kami tiap malam. Setelah sarapan sederhana, kami berjalan menyusuri gang menuju lapak. Rizky mendorong gerobaknya, dan aku membantu menimbang kardus serta botol plastik. Kadang anak-anak kecil datang menghampiri, memanggilku Bumar sambil tertawa. Mereka belum bisa mengucapkan Martina dengan benar,
dan aku membiarkannya. Kami juga mulai mengajar di ruang kosong di dekat masjid. Rizky mengajarkan hitungan dan logika sederhana. Aku mengajar bahasa Inggris dan seni. Dari sisa-sisa kardus, kami membuat huruf dan angka. Mengecatnya dengan cat bekas yang kami pungut. Tidak sempurna. Tapi anak-anak menyukai kelas kami lebih dari yang kami duga. Aku tidak menyangka akan hidup seperti ini, kataku saat kami duduk di bawah pohon mangga di ujung lapak. Rizky tersenyum, menyesal. Aku menatap matanya. Tidak sedetik pun. Ia menggenggam tanganku. Martina, ada yang ingin aku tanyakan ya? Dia membuka saku bajunya, mengeluarkan seutas benang merah yang digulung rapi. Di ujung benang itu terikat cincin kecil, tipis, dan jelas bukan dari emas. Ini, dari tutup botol yang kupilin. Mungkin tak sebanding dengan apa yang dulu kamu pakai. Tapi aku ingin tahu, maukah kamu menikah denganku? Mataku membelalak, bukan karena terkejut, tapi karena dada ini seperti dihantam ombak yang tiba-tiba datang. Tanpa aba-aba, pelan, aku mengangguk. Air mataku jatuh begitu saja, tak tertahan. Ya, aku mau. Anak-anak yang melihat kami dari jauh bersorak kecil, meski tak tahu apa yang terjadi. Di antara tawa mereka, aku merasa seperti pengantin paling bahagia tanpa gaun, tanpa pesta, tanpa kue berlapis tapi dengan cinta yang lebih dari cukup. Pernikahan kami diadakan sepekan kemudian. Di serambi masjid, tempat aku dulu mengucap 2 kalimat syahadat. Ustadz Farhan menjadi wali sekaligus penghulu. Beberapa warga menjadi saksi. Tidak ada tamu undangan dari Moskow. Tidak ada kamera. Tidak ada publikasi. Hanya sujud syukur dan air mata yang mengalir perlahan. Aku mengenakan gamis pinjaman berwarna biru tua. Rizky memakai baju koko putih sederhana. Cincin tutup botol itu masih ia simpan. Dan kini tersemat di jariku. Ketika ia mengucap ijab kabul, tanganku gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena aku sadar, semua luka, lelah, dan perjuangan telah membawaku pada detik paling suci ini. Aku bukan lagi gadis dari luar negeri yang datang untuk acara amal. Aku bukan model yang dilawalukan kamera. Aku adalah istri dari seorang lelaki yang tidak kaya, tidak berkuasa, tapi memiliki iman yang lebih kuat dari baja. Beberapa minggu setelah pernikahan kami, Rizky menerima surat dari pengadilan. Kespus akan dilanjutkan ke proses rehabilitasi nama tim pembelanya optimis. Bahkan, ada media besar yang mulai memberitakan kebenaran versinya. Perlahan, dunia yang pernah membuangnya, kini mulai melirik dengan rasa bersalah. Namun, ia tetap di lapak, tetap mendorong gerobak, tetap mengajar anak-anak. Ia tidak ingin kembali menjadi Bima Aditya sang direktur. Aku lebih memilih jadi Rizky yang dicintai, tanpa jas, katanya suatu hari. Dan aku percaya, pria ini telah menemukan dirinya yang sejati. Kini, setiap pagi, kami bangun dengan cahaya matahari yang menembus dinding bambu. Kadang kami minum teh sambil membaca berita, tertawa melihat meme lucu, atau sekadar diam menikmati udara yang tidak selalu bersih, tapi jujur. Dunia luar masih berisik. Tapi kami belajar menutup telinga dan membuka hati. Aku menulis buku, cerita, tentang hidup, cinta, dan keberanian untuk mulai dari nol. Bukan untuk ketenaran, tapi untuk mengenang perjalanan yang mengubahku. Aku beri judul, Langit Tak Lagi Asing karena bagiku, langit Jakarta bukan lagi langit dari negeri jauh, tapi atap dari rumah yang kupilih dengan seluruh jiwaku. Suatu malam, kami duduk di pinggir rel, menyaksikan kereta lewat. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, tanya Rizky, apa yang akan kamu ubah? Aku tersenyum. Mungkin aku akan sengaja lewat di gang tempat kamu dirampok lebih awal, supaya kita bisa bertemu lebih cepat. Dia tertawa. Dan kalau kamu tetap tak mengenalku saat itu? Aku menoleh, menatap matanya yang kini lebih jernih dari dulu. Aku akan tetap mencarimu. Karena cinta sejati selalu tahu jalan pulang. Kami saling tersenyum. Lalu diam. Biarkan malam Jakarta yang bicara. Karena dalam diam,
kami tahu rumah bukan tempat yang mewah, bukan gedung tinggi, atau pencapaian besar. Rumah adalah tempat di mana dua jiwa saling menerima, bertahan, dan terus memilih satu sama lain. Meski dunia berkali-kali berusaha memisahkan, dan aku sudah menemukan rumah itu. Di antara kardus, doa, dan tangan hangat yang tak pernah menyerah menggenggamku.